Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini kuliah kita yang ke-14 ya, sesi 14. Minggu depan kita akan masuk ke sesi 15. Tinggal 2 minggu lagi lah ya, kita menghabiskan semester ini ya teman-teman ya. Eee, 2 minggu lagi kita masuk ke pekan ujian akhir ya. Mengingatkan juga buat teman-teman yang selama ini, merasa tugasnya belum komplit ngerjain, harap segera diselesaikan ya teman-teman ya. Jangan sampai masuk sudah terakhir fase penilaian, teman-teman baru, gerasa-gerusuk untuk ngumpulin tugas ya. Eee, saya khawatir nanti Anda nggak lulus di mata kuliah ini. Oke, di kuliah ini, di sesi 14, kuliah konsep portal dan manajemen konten, saya akan bicara tentang, learning management system ya. Sebenarnya Anda juga sudah familiar ya dengan learning management system. Salah satu LMS yang pernah Anda pakai ya dan saat ini juga masih Anda pakai adalah apa, e-learning ya teman-teman ya. E-learning ini, salah satu LMS nih. Nih, ini LMS nih ya. Nanti kita akan bicara nih, ini LMS yang mana sih ini sebenarnya ya, pakai yang tipe apa ya, ini jenis seperti apa ya. Oke, kita masuk aja ya, ini definisinya, learning management system. Jadi sistem ini yang digunakan untuk dia menyimpan, mendistribusi, membantu proses pembelajaran, mulai dari teks, audio, maupun video. Ini modelnya kayak gini ya teman-teman ya. Cuma di e-learning kita nggak full sampai ada streaming ya. Streaming video, nggak ada fiturnya, streaming videonya masih pakai aplikasi di luar itu, gitu ya. Sistemnya dirancang khusus sebagai intermediary ya, sebagai penghubung antara pengajar, antara saya dosen, dan juga Anda sebagai mahasiswa ya. Kemudian di dalamnya terdapat banyak fungsi, mulai dari pembuatan RPS ya, apa, atau silabus ya, mengelola bahan pembelajaran, mengelola nilai, media ujian, kuis, rekapitulasi absen ya, transkrip nilai siswa, repositori bahan pembelajaran ya. Kalau di sini lengkap ya teman-teman ya, ini saya sekalian tunjukin ya. Ini view saya ya sebagai dosen ya teman-teman, mungkin di Anda nggak ada. Nah, ini lengkap teman-teman, jadi saya, upload mata kuliah di sini ya. Nah, di sini saya tinggal upload ya. Kemudian di sini juga ada ya ini ada aktivitas perkuliahan ya, ada jadwal saya mengajar ya, materi kuliahnya apa aja gitu ya. Kemudian ada bahan pembelajaran. Nah ini biasanya bahan pembelajaran ini masuk ke apa, kuliah untuk satu semester ya di sini ya. Oke, sistem informasi. Nah ini seperti ini. Semua modul-modul, PPT, kemudian apa, materi ya, kuis, tugas gitu ya, kita kita upload di sini nanti, dia akan, muncul di apa, di e-learning. Sebenarnya dari sini juga kita bisa upload, cuma akan lebih praktis kalau di-upload di sini. Di sini juga, sampai dengan ngupload RPS dan segala macam ya teman-teman ya, kalau kita lihat nih, mata kuliahnya siapa nih? Oh Pak Dedi ya. Kecerdasan bisnis nih kayak gini. Nah, seperti ini ya, dimasukin semuanya di sini. Oke, ini, LMS yang digunakan oleh, Universitas Indonesia Membangun, oke. Nah, ini jaringan dan infrastruktur, dasar pendukungnya nih kalau Anda lihat, di sisi persiapan atau input ini ada pembuatan materi ya, kemudian di sini ada macam-macam ya, bisa PowerPoint, bisa animasi, bisa PDF ya, bisa video editor dan segala macam. Cuma memang, di LMS yang, digunakan oleh Inaba itu dia tidak, ada fitur-fitur ini ya, dia hanya repositori aja masuk dan di dalamnya ini juga bisa dibuat forum diskusi ya teman-teman ya. Kalau Anda lihat ini entar, coba. Oke.
Nah, ini bisa nih ditambahin forum diskusi harusnya. Nah, ini kayak gini ya, forum. Nah, nih ya, tinggal di setting aja, nanti keluar dia. Anda bisa bikin thread untuk forum diskusi di sana. Saya bisa bikin itu gitu ya. Kemudian di sini ada setup environment dari LMS. Kemudian di sisi delivery-nya itu ada email, chatting ya. Kalau chatting belum ada di sisi Inaba ya. Email juga di luar sistem mungkin ya. Kemudian search engine, LMS, video conference ya, digital library ya. Kalau di sini hanya sebatas bahan pembelajaran aja ya di sini. Link gitu ya. Kemudian Anda ada tugas, kuis gitu ya. Anda bisa ngerjain kuis di sini. Anda bisa ngerjain tugas juga di sini, upload dan segala macam. Anda juga bisa ngambil materi pembelajaran gitu ya. Anda juga bisa mengakses apa? Rekaman ya, teman-teman ya. Gini. Tuh, lihat. Sini rekamannya, dan rekaman ini embedded ya. Rekamannya dari apa? Dari storage yang lain. Ini karena mungkin storage-nya nggak besar gitu ya. Rekamannya dari tempat lain, linknya di embedded aja di sini gitu. Jadi kalau Anda masuk ke e-learning saya, Anda bisa langsung watching dari sini ya. Karena udah di embed dari YouTube. Ini memudahkan Anda, nggak perlu ke YouTube buat nonton rekaman. Jadi bisa dari sini. Bisa langsung play aja di sini, play video. Oke, evaluasi output-nya bisa email, chatting, video conference, LMS, SIAK. Nah, SIAK-nya seperti ini ya, teman-teman ya. Ini sistem informasi akademik ya. Tadi kita udah buka kalau nggak salah. Kita close aja dulu ya. Nih. Nah, ini SIAK-nya nih. Nilai juga di sini semuanya ya. Tuh. Skala nilai ya. Nilai umum. Nah, ini ya. Teman-teman, ini skala nilai umum nih. Nggak bisa diubah sama dosen ya, teman-teman ya. Kalau Anda masuk nilai akhirnya apa 64,99 ke bawah, itu Anda dapat C+ ya, teman-teman ya. Jadi udah nggak bisa diubah sama sekali. Jadi memang udah ngikutin di sistem ya. Jadi kita tinggal nginput aja komponen nilai dari Anda semuanya, komponen nilai tugas, nilai kuis dan segala macam. Nanti sistem langsung mengenerate hasilnya. Gitu. Nah, ini juga ada konsultasi, pengajuan tugas akhir, ya, jurnal dan segala macam. Oke, nah ini bentuk komunikasi dari LMS ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada 4 kuadran ya di sini. Kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu adalah sinkronus dan juga collocated ya. Sinkronus itu apa? Real time ya, waktunya sama gitu ya. Kalau video rekaman ini kan asinkronus namanya. Karena apa? Karena tapping, nggak langsung, waktunya berbeda. Dari saya menjelaskan ini, kemudian Anda dengerin rekaman saya gitu ya, itu waktunya berbeda. Itu asinkronus. Nah, kalau sinkronus itu real time gitu ya. Di sini ada classroom, LMS ya gitu ya. Kemudian kalau different time, asinkronus dan collocated, di sini ada learning center, laboratory, ya, library, LMS, ada juga bisa video streaming ya, yang kayak yang apa biasa kita lakukan ya kalau pas lagi jatahnya online gitu ya, video streaming. Kemudian kalau kuadran sinkronus dan juga distance, place-nya berbeda, itu bisa berupa audio, video. Ini kayak ini rekaman ya. Ini masuk ke jenisnya sinkronus dan juga distance. Anda ngaksesnya di tempat lain, teman-teman. Anda ngaksesnya di media lain ya. Anda ngaksesnya di YouTube misalkan. Anda ngaksesnya di Google Drive misalkan. Anda ngaksesnya di media yang lain. Ya. Kemudian bisa chat, text, voice, online, whiteboard, ya, satellite delivery ya. Kemudian synchronous streaming ya, ada delay-nya biasanya. Real time gitu ya. Kemudian asinkronus dan juga distance. Nah, ini rekaman, sorry.
kalau yang ini streaming, ya, kalau yang ini, different time ini, rekaman ya teman-teman ya. Email, CD-ROM, nanti kalau misalkan di-embed di-embed di dalam CD-ROM atau DVD-ROM gitu ya, Anda, jenis komunikasinya itu, bentuk komunikasinya itu asinkronus dan juga distance ya. Discussion board ya, www, video, audio taping ya, kemudian archive, stream dan segala macam. Different place ya. Kalau di sini same place ya teman-teman ya, tempatnya sama gitu. Kalau saya tapping di sini, saya tapping di kampus gitu ya, kemudian Anda dengerinnya di kampus juga. Nah, itu namanya collocated asynchronous. Tapi kalau saya tapping-nya di rumah, kemudian Anda dengerinnya di manapun ya, nggak di rumah saya gitu ya, itu namanya asynchronous distance. Asynchronous collocated ya. Asynchronous, distance, sorry. Beda tempat, oke. Oke, paham ya dengan 4 kuadran ini? Oke, teknologi pendukung dari LMS itu ada banyak ya, ada persiapan, ada input ya, ada pembelajaran, delivery, evaluasi, output. Output-nya apa sih evaluasinya? Bentuknya nilai gitu ya, dari hasil tugas, dari hasil kuis, dari hasil ujian, nah itu kan evaluasi. Kemudian pembuatan materi, chatting ya, Office, application, animasi, handycam, video, voice recorder, voice editor, search engine, video conference, LMK SIAK ya tadi ya, sistem informasi akademik SIAK itu, LMS ya, e-learning maksudnya, video conference, setup environment, digital library, LMS-nya double. Kemudian jaringan dan infrastruktur dasar pendukung ya kayak WiFi, kemudian LAN dan segala macam ya ini. Ini adalah teknologi pendukung LMS. Gitu. Fitur unggulan dari LMS itu sendiri, yang pertama biasanya dia easy user interface, gitu ya. Ini yang bakalan laku ya, atau banyak digunakan sama orang. Karena nggak semua orang gitu ya paham masalah coding dan segala macam. Repot juga ya kalau misalkan nggak easy use UI-nya gitu ya. Begitu dia menggunakan dia harus, typing code dulu ya, karena nggak semua ngerti gitu ya, itu jadi problem. Kemudian ada online registry ya, kayak Anda, semesteran biasanya kan ada ngisi KRS dan segala macam. Virtual class, ini yang kita lakukan selama pandemik ya, virtual class gitu ya. Kemudian kuis online juga sama, ujian online sama ya. Kemudian forum diskusi yang tadi saya tunjukin, forum diskusi itu bisa dimanfaatkan juga. Kemudian reporting kemajuan belajar berupa nilai-nilai itu ya, nilai dari tugas, dari kuis gitu ya. Itu adalah reporting kemajuan belajar. Kalau Anda nggak melakukan activity tersebut, maka Anda nggak bisa terukur gitu, kemajuan belajarnya seperti apa gitu. Itu seperti itu teman-teman. Learning design-nya ada case based learning, project based learning ya, inquiry based learning, role play, beberapa aktivitas yang umum ya, diskusi antara sesama mahasiswa ya, pencarian informasi di perpustakaan, search engine dan lain-lain. Kemudian monitoring fasilitator, presentasi hasil pembelajaran dan lain-lainnya learning design. Kelebihan dari LMS apa sih? Kelebihan dari LMS yang pertama pasti operasional lebih murah. Bayangin aja teman-teman. Saya yakin ya, Inaba itu yang di Jakarta atau di Bandung gitu ya, semenjak pandemi ini pasti pengguna listriknya pasti menurun jauh. Kalau penggunaan listriknya sama berarti ada masalah. Masalah di sisi operasional gitu ya. Karena mayoritas dari kita nggak pernah kampus ya, jarang kampus, paling sesekali aja untuk mengurus administrasi dan itu juga sudah banyak bisa dilakukan secara online ya. Lebih simpel. Jadi operasional harusnya lebih murah ya dibandingkan kelas offline. Karena kalau kelas offline di jam-jam kuliah harus ada AC, kemudian harus ada proyektor, harus ada lampu, lighting gitu ya. Dan itu pasti dan juga harus ada security ya yang jagain dan harus ada office boy yang bersihin ruangan gitu ya. Jadi biaya operasional itu besar. Kemudian yang kedua mempermudah dosen pengajar dalam penyampaian materi ya.
akan lebih mudah. Kemudian waktu pembelajaran jadi lebih efisien kayak sekarang nih. Tapping ini dilakukan gitu, Anda bisa nonton kapan pun gitu ya. Sepanjang, tugasnya itu nggak diabaikan. Jadi emang tugasnya ini kan, due date-nya 1 minggu ya teman-teman ya. Jadi diharapkan Anda mengakses rekaman ini selama durasi 1 minggu itu. Atau kuisnya itu durasi 1 minggu. Over than 1 week ya, yang terjadi adalah Anda nggak bisa lagi ngerjain kuis. Atau over than week Anda mengumpulkan tugas pasti nilainya nggak maksimal ya. Beda halnya orang atau mahasiswa yang mengumpulkan tugas di due date yang 1 minggu tersebut, terpenuhi due date-nya. Kalau terpenuhi due date-nya pasti nilainya maksimal. Tapi kalau dia nggak terpenuhi due date-nya, pasti nilainya ya seadanya gitu. Kemudian metode pembelajaran bisa menyesuaikan, bisa berupa, suara, gambar, animasi, video, teks, dan sebagainya. Mengantarkan siswa ke pembelajaran mandiri, kemudian konten pembelajaran dapat terdokumentasi dengan baik, ya kayak gini ya, teman-teman ya. Ini kan dokumen pembelajarannya terdokumentasi dengan baik, rekaman-rekaman ini ya. Dan ini rekaman ini bisa ditonton lagi, tonton lagi, tonton lagi gitu. Kalau kita lupa, apa sih yang diajarin kemarin gitu. Kita bisa dengerin lagi, bisa bisa kita putar lagi, play lagi. Lain halnya kalau Anda kuliahnya offline nih teman-teman. Kalau Anda kuliahnya offline, begitu selesai mata kuliahnya, ya udah. Anda lupa, ya udah Anda nggak punya rekaman. Gitu ya. Itu kerugiannya. Mengurangi penggunaan kertas udah pasti ya, ujian kita udah paperless, teman-teman. Ujian kita udah mengurangi setidaknya tidak menggunakan kertas ujian gitu ya, teman-teman. Walaupun Anda masih typing di atas kertas gitu ya, untuk, mengerjakan ujian ya. Kemudian suasana belajar lebih nyaman. Anda bisa milih Anda mau belajar di mana gitu. Anda mau belajar di halte, di depan rumah ya, di dalam rumah, di kamar gitu ya. Anda mau belajar sambil liburan, Anda mau belajar di mana, disesuaikan dengan nyamannya Anda gitu. Boleh jadi ada beberapa mahasiswa nggak begitu comfort ya, belajar, di kelas gitu ya. Ada beberapa mahasiswa mungkin, lebih senang belajarnya, sambil ngeliatin jalanan gitu ya, atau sambil liburan gitu ya, di suatu tempat yang nyaman gitu. Kemudian interaksi lebih intens melalui fitur chat, dan grup diskusi. Nah, grup diskusi ini memang, diarahkan kalau di kuliah saya ke dalam grup Telegram gitu ya, karena, lebih simpel. Kemudian kekurangannya apa sih? Kekurangan, LMS yang pertama adalah ya perlu koneksi internet ya, yang stabil dan bagus gitu. Kalau lagi streaming koneksi internet Anda nggak stabil dan nggak bagus, yang terjadi apa? Patah-patah gambar. Atau yang terjadi apa? Anda tidak bisa menyimak, materi kuliah yang disampaikan dengan baik, gitu ya. Yang kedua, interaksi tidak secara langsung. Kayak gini kan Anda nggak bisa interaksi, secara langsung ya kalau typing-an ya. Anda harus dengerin dulu, begitu Anda dengerin ternyata ada pertanyaan nih, ada mengajukan pertanyaannya, berikutnya. Lain halnya kalau streaming ya teman-teman ya. Streaming Anda bisa langsung komentar dan Anda bisa langsung bertanya. Kemudian yang ketiga, butuh perangkat penunjang ya. Anda butuh laptop, Anda butuh smartphone gitu ya. Anda perlu tab untuk apa? Untuk mengakses materi perkuliahan, untuk mengumpulkan tugas, untuk mengerjakan kuis, untuk mengerjakan ujian ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah nih, LMS, dari Moodle ya teman-teman ya. Moodle. Moodle ini aplikasi LMS yang banyak dipakai saat ini, banyak dipakai. Bahkan saya di UI, saya, tenaga pengajar juga di UI, di program, Magister Teknologi Informasi ya, untuk S2, itu juga pakai pakai Moodle teman-teman, sama seperti, kita ya. Jadi nah ya, kalau Anda lihat sama. Nah, ya, ini Moodle nih teman-teman, ini Moodle, sama. Apa bedanya dengan, e-learning-nya, eee Inaba? Sama gitu, nggak jauh beda. Ini e-learning Inaba nih, ini sama. Ini kalau saya masuk ke kelas juga kayak gitu ya. Misalkan nih kelas saya yang kemarin, sama ya, isinya sama.
Tuh, ini ada Dropbox tugas gitu ya. Ini tugasnya, ini ada apa, rekaman gitu ya. Ini forum diskusi ya. Nah, ini forum diskusi ya. Sorry. Udah nggak bisa diklik ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ini adalah Moodle. Moodle itu bentuk LMS juga yang open source, gratisan teman-teman. Biasanya kalau open source itu tipikalnya pasti ada pengembangan terus-menerus gitu ya. Kemudian penggunanya cukup menyediakan resource berupa platform yang disesuaikan dengan kebutuhan dari siapa, dari kampus, dari sekolah gitu, dari apa, eee lembaga apa, corporate gitu ya, korporasi atau dari lembaga pemerintahan gitu ya. Kemudian tersedia plugin yang bisa dibeli. Jadi, pluginnya terpisah ya teman-teman ya. Anda mau fitur apa nih? Anda mau ada fitur chat-nya gitu, Anda mau ada fitur streaming-nya gitu ya, maka Anda bisa beli pluginnya. Setiap pluginnya itu ada apa, ada fee-nya ya teman-teman. Itu bayarnya di situ pluginnya. Tapi kalau Anda gunain fitur standarnya itu, nggak bayar ya teman-teman. Kalau kalau dia nggak pernah pakai Moodle gitu ya, nggak terbiasa, biasanya ya cukup menyesuaikan gitu ya. Tapi kalau terbiasa ya, eee, nggak nganggep ini sulit ya teman-teman, nggak perlu coding juga sih sebenarnya. Kemudian yang kedua ada Blackboard Course Sites gitu ya. Ini nggak kalah tenar dari Moodle ya, Blackboard Course Sites ini juga banyak digunakan di lembaga belajar ya, di universitas, sekolah, korporasi, ataupun di pemerintahan. Kekurangannya apa? Kekurangannya batas upload-nya itu cuma sampai 500 megabyte. Ya, terbatas, hanya sebanyak 5 kurs. Karena apa? Karena peruntukannya ini bukan buat lembaga, teman-teman. Aslinya adalah buat, individu. Jadi individu kayak saya misalkan, saya open kurs apa nih ya, open kurs, digital marketing gitu, open kurs konsep portal gitu, open kurs, basis data gitu ya, maka, saya bisa menggunakan ini ya, karena terbatas. Karena memang dia terbatas, yang terjadi apa, yang terjadi penggunanya nggak grow ya teman-teman. Akhirnya, di 31 Agustus dia berhenti beroperasi ya. Saya mau tahu nih, masih ada nggak ya? Saya coba buka situsnya ya, course sites. Lama ya, biasanya kalau lama gini, udah not available. Oke, yang berikutnya yang ketiga ada Schoology. Schoology ini LMS gratisan juga ya, yang digunakan oleh guru juga perusahaan individual. Ah, ini ada nih, Blackboard. Nah, ini. Modelnya kayak gini ya teman-teman, Blackboard. Katanya sih udah tutup nih. Educator. Udah lama ya teman-teman. Nanti Anda bisa explore sendiri ya nanti. Saya udah kasih linknya. Psikologi ini LMS punya banyak fitur menarik ya, tampilannya juga, mengesankan gitu ya. Misalnya sebuah buku penilaian online ya, dalamnya ada absensi mahasiswa gitu, pencatatan penggunaan fitur dari peserta didik. Ini LMS ini banyak fitur yang menarik dengan tampilan visual yang bagus ya. Kemudian, kekurangannya LMS Psikologi ini tidak punya fitur lengkap selengkap Moodle. Nggak selengkap Moodle. Nggak ada fasilitas berkirim pesan antar siswa ya, dan juga pencatatan pengguna fitur oleh, peserta didik, beda, di bawahnya Moodle ini psikologi. Kemudian yang keempat ada Latitude Learning ya, Latitude Learning ini LMS gratisan juga, cuma dibatasin penggunanya teman-teman ya, cuma sampai 100. Kalau Anda, apa ya, mengakses
latitude itu lebih dari 100 maka dikenakan charge ya. Charge-nya itu sekitar $2 sampai $4 per satu orang per bulan kalau nggak salah ya. Online kelas itu kayak Zoom ini dibanderolnya $600 per bulan ya. Jadi fokusnya dia di pelatihan corporate nih. Page resminya ada di latitude.learning.com ya. Kemudian yang kelima ada Academy of Mind ya. Academy of Mind ini beda dengan LMS lainnya yang menawarkan fitur dan layanan gratisan. Academy of Mind ini langsung mengenakan charge ya bagi orang yang mau menggunakan. Cuma memang dia ada free trial juga ya. Anda tinggal pilih mau yang esensial, profesional ya atau enterprise. Nanti Anda bisa request free trial untuk nyoba dulu ya. Kira-kira oh saya cocok nggak nih pakai yang esensial atau saya lebih cocok pakai yang profesional gitu ya. Nah, Anda bisa coba dulu, Anda bisa explore dulu. Kemudian ada Dokeos ya. Ini berbasis open source ya, mudah untuk mengkonversi PowerPoint, OpenOffice menjadi SCORM gitu ya. Dan penggunaan Dokeos terbilang lebih mudah dibanding Moodle ya, katanya dia lebih mudah menggunakannya dibandingkan Moodle. Samping tampilannya yang terlihat lebih baik secara estetika. Namun di tipe ini sulit menyesuaikan tingkat pengguna dan para pengguna telah melaporkan bahwa respon time untuk pertanyaan atau masalah pada forum cukup lama. Jadi ada respon time yang lama ya. Itu kelemahannya dibandingkan dari Moodle tadi ya. Kemudian yang keenam ada Sakai ini. Teknologinya open source, kekurangannya itu berbasis Java. Ada yang berpendapat bahwa hal ini menyebabkan total biaya kepemilikan bagi pengguna internetnya penggunanya meningkat. Kemudian server dan pengembangan Java biasanya lebih mahal ketimbang PHP. Itu udah standarnya seperti itu ya. Kemudian selain itu Sakai memiliki segmen pelanggan yang terbatas, nggak ada komunitas pendukung yang luas, plugin dan add-on sebagaimana halnya Moodle. Kalau plugin dan add-on itu bisa banyak orang create ya. Jadi orang jualan dari plugin, add-on segala macam. Batch resminya ada di sakaiproject.org. Yang berikutnya ada Tutor, teman-teman. Tutor. Tutor ini kalau nggak salah punyanya Jerman kalau nggak salah. Tutor ini LMS berbasis web yang sifatnya open office ya. Ukuran file instalasinya lebih kecil dibandingkan LMS lainnya ya. Dia biasanya cuma sekitar 2.451 kilobyte. Tutor ini bisa dikombinasi juga dengan software CMS kayak Postna, kemudian Mambu, Joomla, Drupal ya. Bahasa scriptnya menggunakan PHP, database-nya menggunakan MySQL ya. Page name-nya di atutor.ca. Yang terakhir ada bukan terakhir. Ada yang ke-9 ya. Yang ke-9 ada ILIAS ya. ILIAS ya. Ini LMS punya tingkat security yang tinggi. Biasanya lebih secure ya, berbasis open source, udah 13 tahun lebih ya. Dia punya sertifikat SCORM ya, Shareable Content Object Reference Model. Jadi biasanya dia nggak user friendly ya. Dan untuk integrasi pun butuh plugin dan add-on ya. Oke, kemudian yang terakhir ada Smart School. Smart School ini buatan mana teman-teman? Smart School ini buatan dalam negeri, buatan Indonesia ya. Ini LMS juga open source, diproduksi dari dalam negeri. Dia mengintegrasikan 24 layanan pembelajaran gitu ya, manajemen sekolah, raport, sistem informasi sekolah dan sistem keuangan. Biaya per user dikenakan 2.000 per bulan. Jadi satu orang ini dikenakan 2.000. Worth it ya teman-teman ya. Cuma 2.000 perak per bulan. Oke, apakah ada LMS lain di luar ini? Ada teman-teman ya. Kayak dulu Stimik sebelum berubah jadi Inaba gitu ya, itu pakai LMS lokal juga yang buat orang Indonesia juga gitu ya. Saya pernah ketemu juga sama engineer-nya, sama yang punya gitu. Dan worth it juga. Cuma memang ada kekurangan dan ada kelebihan dari masing-masingnya gitu ya. Oke, teman-teman, ini kuliah kita yang ke-14. Minggu depan kita kuliah pertemuan yang ke-15 insya Allah ya. Sebelum masuk ke pekan UAS ya.
Oke, pertanyaan untuk kuliah sesi 14 ini menurut Anda seberapa, eee, penting pengaruh LMS bagi proses pembelajaran Anda selama ini? Seberapa penting pengaruh LMS atau pengaruh e-learning gitu ya, pengaruh siap yang Anda gunakan, terhadap proses pembelajaran Anda selama, pandemik ini. Ya, nanti Anda silakan jawab di kolom komentar YouTube, sebagai pengganti absen. Itu aja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Terima kasih atas perhatian dan, kerjasamanya. Sekali lagi jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya, dan juga jangan sampai lupa mengerjakan kuis, karena itu adalah nilai poin Anda yang tertinggi. Kalau Anda nggak ngerjain itu, ya, jangan heran nanti bisa jadi di akhir semester Anda nggak lulus dari kuliah ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.